Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Yuliana SPD dari SDN 1 Japura Lor. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang laporan orientasi P3K pengenalan dan nilai etika pada instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon tahun 2024. Ini aksi perubahan saya itu berjudul meningkatkan minat baca siswa dengan metode belajar yang inovasi untuk anak sekolah dasar, khususnya di SDN 1 Japura Lor. Nah, itu latar belakang untuk melaksanakan tugas orientasi ini yaitu dilakukan oleh instansi pemerintahan. Pelaksanaannya berdasarkan kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi atau LAN. Orientasi P3K ini tidak termasuk untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi. Orientasi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah yang paling lambat itu 1 bulan terhitung di angka pertama kali kerja menjadi P3K. Nah, orientasi ini dilaksanakan hanya 1 kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Selanjutnya ada nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon, yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan hukum dasar masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul. Yang terakhir, memelihara keamanan, ketertiban umum untuk mewujudkan konduktivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya itu ada Enstra ODP unit kerja, yaitu visi dan misi SDN 1 Japura Lor, yang visinya yaitu terwujudnya pendidikan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun misinya yaitu ada 9 ya, 1 sampai 9. Mungkin kita bisa lihat bersama-sama. Worksheet P3K berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Disdiknas, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Nah, tugas guru kelas itu menyusun program pembelajaran, penyajian program pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil belajar, serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap hasil. Inovasi rencana aksi perubahan yang dilakukan di sekolah saya, khususnya di SDN 1 Japura Lor, saya merencanakan yaitu meningkatkan minat baca siswa dengan metode belajar yang inovasi untuk anak sekolah dasar, khususnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Japura Lor. Nah, waktu perolehannya itu Januari 2024 sampai dengan Februari 2027. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang akan saya lakukan di dalam rencana aksi. Yang pertama itu pembelajaran inovatif. Di sini indikatornya yaitu pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran agar pembelajaran dapat terlaksana dengan lancar. Nah, tujuan kinerja seperti itu, indikatornya itu guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi di kelas berdasarkan kondisi peserta didik. Yang kedua yaitu melatih kemampuan membaca siswa, yaitu tujuan kinerjanya itu meningkatkan keterampilan membaca siswa dengan indikator yaitu siswa dapat membaca dan memiliki keterampilan yang benar ya, sesuai dengan teknik ejaan, dan juga dapat memahami isi bacaannya. Yang berikutnya yaitu membiasakan kebiasaan membaca sejak dini. Nah, meningkatnya semangat siswa agar lebih terbiasa membaca dan memperluas wawasan siswanya. Nah, guru dapat membiasakan siswa untuk membaca sejak dini sehingga siswa dapat membaca dengan senang tanpa paksaan. Yang keempat yaitu membuat lingkungan belajar yang kondusif, yaitu meningkatkan kenyamanan dan fokus siswa dapat proses pembelajaran. Nah, yang berikutnya indikatornya siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan nyaman dan fokus
dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima yaitu menggunakan teknologi dalam pembelajaran, yaitu meningkatkan literasi siswa dengan menggunakan teknologi yang tepat. Siswa dapat meningkatkan mengembangkan literasi mereka dengan menggunakan teknologi. Nah, itu rencana aksi saya dalam meningkatkan minat baca siswa khususnya di SD 1 Japralor, apalagi di latar belakang di sekolah kami yaitu banyak siswa yang tidak ke TK dulu tapi langsung ke SD. Jadi untuk meningkatkan minat baca siswa itu harus perlu perencanaan yang baik. Nah, salah satunya itu saya merencanakan seperti yang tadi saya sebutkan, kasus atau beberapa indikator mengapa saya harus melaksanakan minat baca. Yang pertama yaitu ada tantangan minat baca siswa. Seperti yang di sekolah kita itu memiliki tantangan. Yang pertama, perhatian siswa itu lebih banyak terpecah ke media digital yang sering tidak mendukung literasi, seperti banyak main game itu ya. Terus juga kurangnya akses pada bacaan yang berkualitas. Jadi banyak buku-buku siswa yang bacaannya itu tidak sesuai dengan usianya. Ada siswa yang antusias, sebagian hanya sekedar mengikuti, dan yang lain tidak tertarik. Jadi ada yang antusias banget baca, tapi sebagian juga ada yang tidak tertarik gitu ya. Itu kenapa saya mengambil minat baca ini khususnya di sekolah. Saya akan melakukan tadi ya pembelajaran yang inovatif, yaitu pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran inovatif itu kita melibatkan anak dalam kegiatan yang memerlukan partisipasi langsung, seperti eksperimen, jadi percobaan. Nah, di situ ada kegiatan yang pernah saya lakukan di kelas saya di kelas 1, yaitu di video itu kita tonton dulu videonya ya. Nah, di video itu anak-anak itu mencari tulisan dan gambarnya, mencari gambar dan tulisan. Jadi setidaknya meskipun anak belum bisa membaca lancar, tapi anak tahu gambarnya ini berarti tulisannya ini. Dan anak-anak itu mencari dengan melibatkan langsung, mencari di sekitar kelas tulisannya dan gambarnya. Jadi anak itu terlibat langsung dalam pembelajaran, bukan hanya gurunya saja. Nah, itu yang pernah saya lakukan untuk menumbuhkan minat baca di sekolah saya, khususnya di kelas 1. Nah, berikutnya yaitu selain pembelajaran itu penggunaan visual. Nah, untuk menumbuhkan minat baca siswa itu kita memerlukan visual, memerlukan gambar. Kita perlu bantuan gambarnya seperti apa, nanti kita menuliskan hurufnya seperti apa. Nah, alat bantu visual itu seperti gambar ya dan diagram dapat membantu anak memahami informasi dengan lebih baik. Nah, visualisasi juga membantu menjelaskan konsep abstrak dan membuat materi lebih mudah diingat. Nah, selain menggunakan visual, yaitu untuk meningkatkan motivasi minat baca siswa itu kita menggunakan pembelajaran berbasis permainan. Jadi di sini kita melakukan permainan, ada videonya, kita lihat dulu videonya ya. Oke, setelah di situ anak-anak sedang bermain tebak gambar dan tebak tulisan. Jadi sebelum di sini anak-anak itu sudah dilatih nih. Ini gambarnya, ini tulisannya ini. Nah, meskipun anak jadi sambil membaca secara tidak langsung, anak itu sambil bermain tapi sedang membaca gitu, seperti banyak tebak kata. Ini gambar ini tulisannya seperti ini. Nah, anak nanti mencocoknya. Itu cerita dan dongeng. Cerita dan dongeng itu menceritakan cerita atau dongeng yang relevan dengan materi pembelajaran dan membuat konsep lebih mudah dipahami dan diingat. Cerita yang menarik juga membantu anak mengkaitkan informasi dengan konteks yang mereka kenal. Nah, sebelumnya cerita dan dongeng itu sudah dilakukan oleh setiap guru-guru di sini. Tapi akan lebih menarik lagi, saya berencana memanggil tokoh dari luar atau komunitas luar untuk menceritakan dongeng di sekolah kami seperti pada video ini, agar minat baca siswa juga lebih meningkat. Ya, selanjutnya itu untuk meningkatkan minat baca siswa di sekolah dasar, khususnya di sekolah saya, yaitu dengan penggunaan teknologi. Sebelumnya untuk penggunaan teknologi ini belum saya lakukan di dalam kelas, tapi saya berencana untuk melakukannya di kelas untuk menumbuhkan minat baca siswa, khususnya di kelas 1, yaitu dengan menggunakan aplikasi WordWall. Setelah itu untuk meningkatkan minat baca siswa ada yang namanya mobil perpustakaan atau perpustakaan keliling. Mungkin
perpustakaan keliling itu sudah dilaksanakan oleh komunitas-komunitas lain atau oleh pemerintah, tapi yang saya rencanakan itu untuk rutinitasnya atau dilakukan secara rutin, entah itu sebulan sekali atau beberapa bulan sekali. Nah, selanjutnya itu ada beberapa video aksi nyata inovasi perubahan yang saya lakukan yang saya rencanakan, baik itu yang sudah dilakukan atau yang belum direncanakan. Berikut adalah video-videonya. Mohon disaksikan dengan seksama ya. Angie, my friend, broke my heart. Told me I need fixing. Said that I'm just nuts and bolts. Lot of parts were missing. Bold, you like my fat ball phones that we may like singing. That's the kind of toy he wants, but he forgot. This ain't Build-A-Bear. You don't get to pick and choose different toys and dollies too. If my eyes are brown or blue, this ain't Build-A-Bear. I'm filled with cotton and attitude. So if you need perfect, I'm not built for you. La 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 la. Di sekolah suka mukul-mukul. Di sekolah suka mukul-mukul. Supaya mukul gimana? Gini. Aduh. Boleh tak rumah-rumah? Mungkin itu saja rencana aksi perubahan inovasi yang dapat saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.